Nah biasanya kalau misalkan dari jalan Gemblongan itu aja udah macet ya, maksudnya macetnya itu memanjang ke belakang, misalkan sampai rumah pompa gitu ya, sudah hampir dipastikan jalan Tunjungan ini macet teman-teman. Buat teman-teman itu kalau misalkan mau keluar kota, mending langsung ambil kiri aja. Kenapa kok nggak kanan mas? Biasanya yang kanan ini nanti sampai Bambu Runcing itu agak sedikit tersendat teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Submaksi Channel dengan saya Subhan. Oke teman-teman, kali ini kita sedang berada di Kota Tua ya, Kota Tua Surabaya. Jadi di jalan apa ya ini ya namanya ya? Agak lupa saya teman-teman namanya. Ya pokoknya di Kota Tua sekarang teman-teman, dan kali ini kebetulan di malam hari ya. Ini masih jam 6 lebih 15 sore. Saya baru pulang kerja dan saya mau tunjukin ke teman-teman rute perjalanan dari sini ya, dari Kota Tua ini menuju ke mana ya, Terminal Purabaya, Terminal Murasih teman-teman. Jadi kebetulan saat ini saya mau berangkat ke mana itu ya, ke Kediri ya teman-teman. Jadi mau naik bis kebetulan, dan short term ya, maksudnya perjalanan jangka waktunya pendek. Mungkin nanti malam juga bakal balik lagi. Akhirnya saya memilih untuk naik bis saja karena kereta udah nggak ada. Saat ini kita sedang berada di depan Polrestabes Surabaya. Sebenarnya jalan yang bakal kita lalui ini sama seperti jalan yang dilalui oleh salah satu rute atau trayek ya di Surabaya Bus ya teman-teman. Jadi ada sekarang itu trayek Surabaya Bus itu hanya dua ya, Surabaya Tanjung Perak itu satu, yang satunya lagi saya lupa teman-teman. Selain itu nanti bisnya itu ikut trayek Trans Semanggi atau Trans Jatim dan feeder Warawiri ya. Jadi yang dalam kota Surabaya itu Surabaya Bus itu hanya dua trayek atau dua rute, terus feeder Warawiri yang banyak gitu sih teman-teman. Kenapa saya mau vlog? Ya sebenarnya cuman mengisi waktu luang aja sih teman-teman, supaya nggak ngantuk gitu aja sih sebenarnya. Dan nanti juga kita bakal bikinkan rute perjalanan juga pulang ya, dari mana, dari ya pokoknya nanti dari Terminal Murasih lah ya. Dari Terminal Murasih nanti kita pulang ke arah Surabaya Utara. Oke teman-teman, kali ini kita dapat lampu hijau lagi di sini. Bagi teman-teman yang mungkin jarang tahu ya, jarang melihat sebelumnya, daerah sini adalah daerah Kota Tua teman-teman, masih daerah Kota Tua, termasuk sebelah kanan ini Bank Indonesia. Saya mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan untuk gambarnya agak sedikit kurang oke gitu ya, karena ini saya rekam di resolusi 4K 30 fps dengan shutter speed saya setting di 1/60. Ya mudah-mudahan masih terlihat bagus ya teman-teman. Kemarin itu juga ada beberapa waktu yang lalu juga saya infokan ke teman-teman perjalanan malam juga, dan alhamdulillah banyak yang nonton ya. Banyak yang tanya juga, resolusinya mantap mas, ngeliatan tengah kota. Jadi untuk video tengah kota di Surabaya ya, khususnya di Jalan Tunjungan itu di malam hari, itu saya sudah pernah buatkan beberapa video. Tapi yang jelas ketika saya membuatkan video lagi seperti ini, berarti ada sesuatu yang berbeda atau ada sudut pandang yang berbeda yang ingin saya tampilkan teman-teman. Kali ini ya mungkin menggunakan kamera baru ya, kamera GoPro Hero 8 ya, walaupun nggak baru-baru banget ya, saya belinya juga second, tapi mudah-mudahan bisa memberikan apa ya, cinema experience yang lebih asik gitu teman-teman ya, melihat suasana malam di kota Surabaya. Karena jujur kota Surabaya sendiri itu kalau misalkan malam hari, khususnya di tengah kota ya, ini ya saya bilangnya di tengah kota Surabaya itu bagus banget teman-teman. Kelap-kelip kotanya itu loh, nggak kalah lah ya sama Jakarta gitu, walaupun memang nggak sebanyak Jakarta daerahnya. Sampai saat ini saja saya masih belum bisa teman-teman untuk
ngevlog keluar kota. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu juga banyak yang komen di YouTube video saya itu ya, Mas kok udah jarang keluar kota, Mas kok udah jarang ke Malang, ke Sidoarjo, ke Gresik gitu ya, ke Pasuruan gitu ya. Saya pingin ya teman-teman, cuman memang pekerja, jadi memang ada beberapa perbedaan pekerjaannya saya yang sekarang. Saya masih di kantor saya ya, cuman memang ada perubahan jam kerja yang akhirnya membuat saya agak sulit teman-teman untuk bisa untuk bisa keluar kota gitu. Jadi kalau dulu itu saya masih shift-shiftan teman-teman. Saya tuh kerjanya masih shift dulu itu di 2023 ya. Dan di 2024 ini mulai bulan Juli atau Mei saya lupa, itu benar-benar saya kerjanya sudah 9 to 5 teman-teman, Senin sampai Jumat juga. Jadi liburnya cuma Sabtu Minggu, dan ya baru bisa keluar juga Sabtu Minggu. Oke, kita sudah sampai di Jalan Tunjungan teman-teman. Nah ini selamat menonton. Ini adalah daerah Jalan Tunjungan. Ini Jalan Tunjungan itu memang biasanya macet itu di awal aja sih teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak sampai ke Gemblongan tadi yang barusan kita lewatin, yang banyak yang jualan karpet itu kan dari Keramat Gantung sampai Gemblongan ya. Yang jalannya terpisah itu Keramat Gantung sama Jalan Pahlawan. Nanti kalau misalkan udah jadi satu itu jadi Jalan Gemblongan. Nah biasanya kalau misalkan dari Jalan Gemblongan itu aja udah macet ya. Maksudnya macetnya itu memanjang ke belakang, misalkan sampai rumah pompa gitu ya, sudah hampir dipastikan Jalan Tunjungan ini macet teman-teman. Tapi kalau misalkan macetnya Jalan Tunjungan ini cuma sampai lampu merah ya, dan masih bisa jalan, itu berarti memang nggak macet, cuman memang lagi jam sibuk aja. Lagi memang jam sibuk. Nah ini kayak misalkan trafik lampu penyeberangan orang ini ya, kayak nggak ditekan tapi banyak yang nyebrang. Kalau ditekan nanti kebanyakan yang nyebrang gitu loh. Jadi ya enak nggak enak ya kan. Memang Jalan Tunjungan ini pengen disetting seperti Malioboro gitu loh teman-teman, Malioboro-nya Surabaya. Ya akhirnya jadilah seperti ini. Family Mart, ini Family Mart yang penyediaan kopinya itu disediakan lewat robot teman-teman. Jadi robot yang menyediakan kopi kita, sudah nggak menggunakan jasa manusia. Di depan ini agak macet ya kayaknya. Sabtu atau Minggu hari pekan lalu, ini kan saya rekam di tanggal berapa ini ya, tanggal 19 Desember itu. Di pekan lalu itu, akhir pekan lalu itu ada gerak jalan Mojokerto Surabaya teman-teman, GMS, dan itu bener-bener di sini tuh ditutup jalannya, di Jalan Tunjungan ini ditutup. Oke, kita sudah sampai di sampingnya Tunjungan Plaza ya. Ini di seberang ini adalah Tunjungan Plaza teman-teman, di sebelah kanan situ ya. Sekarang kita ke kiri, kita ambil ke arah Jalan Raden Suryo ya, Gubernur Suryo. Setelah jalan ini sudah one way teman-teman, jalur pertemuan antara teman-teman yang dari arah Jalan Tunjungan dan juga Jalan Basuki Rahmat. Sebelah kiri ini adalah Gedung Nasional Gerahadi. Sebelah kanan itu adalah Coffee Toffee, dan sampingnya itu adalah Taman Apsari. Kalau Minggu itu sering banget dijadiin tempat untuk nongki-nongki itu. Jadi salah satu cara buat saya ya, kalau misalkan teman-teman pengen nyontoh ya silahkan. Kalau misalkan teman-teman udah sering lewat sini ya enggak apa-apa. Saya cuma ngasih info aja. Jadi buat teman-teman itu kalau misalkan mau keluar kota, mending langsung ambil kiri aja. Kenapa kok nggak kanan Mas? Biasanya yang kanan ini nanti sampai Bambu Runcing itu agak sedikit tersendat teman-teman. Itu karena banyak beberapa mobil-mobil itu yang pengen ke putaran Karapan Sapi gitu loh teman-teman.
Terus juga sebenarnya yang dari arah sebelah kiri ini, sebelah kiri dari Pom Buruncing ini juga nanti juga bakal macet biasanya. Itu di setelahnya Karapan Sapi. Nah, itu baru mulai macet tuh di situ. Tapi alhamdulillah tadi saya sih lihat ya. Jadi saya tuh setiap mau melakukan perjalanan, saya itu selalu ngecek Google Maps dulu. Jadi saya ngecek Google Maps itu bukan untuk apa? Saya ngecek Google Maps itu bukan untuk tahu rute, tapi lebih tepatnya saya tahu rute yang mau saya lewati itu ramai atau enggak. Gitu sih. Kalau misalkan macet saya akan gunakan jalur lain gitu teman-teman, atau rute lain. Nah, ini alhamdulillah ya, baik jalur kanan, jalur kiri semuanya lancar ya, belum terlalu macet. Tadi itu sih saya lihat perjalanan waktu sebelum berangkat itu ya, itu macetnya itu nanti di depannya Taman Bungkul. Sama di flyover Wonokromo. Jadi mungkin di dua lokasi itu nanti akan saya skip teman-teman videonya, karena untuk menghemat memori dan baterai aja sih. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman ya, saya kan masih YouTuber kecil, jadi ya butuh banyak penyesuaian. Ini sampai ke putaran Karapan Sapi juga masih lancar semuanya, baik yang mau putar balik ke arah Tunjungan Plaza atau Jalan Basuki Rahmat, ataupun kita yang mau lurus dari arah Urip Sumoharjo menuju ke Jalan Raya Darmo masih sangat lancar teman-teman. Karena memang ini udah jam 6 ya, biasanya jam-jam sibuknya memang jam 5 ya, jam 5 setengah 6 itu jam sibuk memang di sini. Orang-orang pulang kerja pengen langsung pulang ya, khususnya buat teman-teman yang rumahnya di Sidoarjo gitu ya. Rumahnya di Sidoarjo, Warung, Gedangan, Buduran itu ya, itu jalur utama memang lewat sini gitu. Sebelah kanan saya ini Suzuki Katana tahun 90-an itu kayaknya, tapi udah sudah di repaint, sudah bagus. Dan kita sudah sampai di perempatan Jalan Raya Darmo. Kalau misalkan ke kiri itu teman-teman ke Pandegiling ya. Kalau ke kanan ini sebenarnya ke Jalan Pandegiling juga, tapi arah yang ke Surabaya Barat. Tapi tidak boleh langsung ke kanan ya. Jadi ini hanya bisa lurus dan belok kiri saja teman-teman. Begitupun sebaliknya dari arah Jalan Raya Darmo itu nggak bisa ke kanan ke arah Pandegiling yang menuju ke Ngagel atau yang Ngagel ya. Itu nggak bisa. Jadi harus lurus dulu dan putar baliknya itu nanti agak jauh. Jadi pastikan kalau teman-teman pengen ke Pandegiling ya jangan lewat sini. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen ke Pandegiling arah ke Surabaya Barat, mungkin nanti bisa lewat ini kanan ini ke Jalan R.A. Kartini. Kalau misalkan teman-teman pengen dari arah mana itu ya, dari arah Jalan Raya Darmo pengen ke Pandegiling yang ke Ngagel, itu nanti teman-teman belok dulu ke kiri ya, ke Jalan R.A. Kartini, terus keluar nanti ke Jalan W.R. Supratman atau Jalan Imam Bonjol ya. Jalan Imam Bonjol nanti keluar lagi di Pandegiling lurus, itu bisa. Oke teman-teman, lampu merah Jalan Raya Darmo kita sudah menghabiskan berapa menit ini? Sekitar hampir 9 menit ya, baru sampai Jalan Raya Darmo. Oke, ini sebenarnya saya nggak boleh di jalur sebelah kanan ya teman-teman, jangan ditiru. Tapi karena memang macet ya, saya mohon maaf Pak Polisi, mohon maaf ya, saya langgar sebentar. Ini ya, harusnya roda 2 di kiri, saya mengakui kesalahan, saya mohon maaf teman-teman, jangan ditiru. Oke, kita langsung ambil kanan dan kita langsung tancap gas karena di depan itu pasti macet teman-teman, khususnya di yang flyover mana itu, flyover flyover mana itu, Wonokromo situ loh teman-teman, itu pasti macet tuh. Ini sih rencananya saya juga mau lewatkan Sedati ya, tapi nggak tahu lah, nanti lihat aja. Kalau memang memungkinkan saya lewatkan Sedati, kalau enggak ya pulang lewat sini aja. Dan ini juga di atas itu sudah geluduk-geluduk ya teman-teman, maksudnya sudah petir-petir mulai menyambar. Padahal seharian ini alhamdulillah panas ya, dan beberapa waktu terakhir ya, beberapa hari terakhir itu juga hujan terus Surabaya teman-teman, mulai dari jam 3 sore ya, biasanya standarnya itu jam 3 sore itu udah hujan deras banget. Tapi alhamdulillah 2 hari ini, hari Rabu dan hari Kamis ini enggak hujan teman-teman. Jadi karena saya lihat kemarin itu nggak hujan, kondisinya panas sampai malam hari pun masih panas, akhirnya saya memantapkan untuk hari ini coba untuk ngevlog, siapa tahu bisa dapat rezekinya dan bisa ngonten malam-malam kayak gini teman-teman. Soalnya jarang ya
Bahkan saya aja saya niatkan untuk mulai ngevlognya itu sore itu nggak bisa teman-teman, tadi itu masih mau macet ya. Jadi akhirnya saya berangkat, ya udahlah habis sholat maghrib gitu. Sekarang kita sudah berada di depannya Jalan Raya Darmo, dan di Jalan Raya Darmo yang depannya Taman Bungkul. Dan di depannya Taman Bungkul ini lagi dibuatkan pos polisi Natal dan Tahun Baru teman-teman. Ya memang untuk Taman Bungkul itu memang seringkali jadi destinasi warga Surabaya untuk melakukan aktivitas malam tahun baru ya, khususnya malam tahun baru itu sering banget di Taman Bungkul. Biasanya malah ditutup ya, kalau misalkan sudah mau malam pergantian tahun itu sudah ditutup biasanya teman-teman, untuk pejalan kaki aja biasanya. Dan kita sudah sampai di pertigaan Wonokromo, pertigaan KBS ya teman-teman. Ini mulut saya gatel, sebentar. Oke, Masjid Al-Falah masih pembangunan. Oke, di depan saya ini Surabaya Bus. Nah, ini Surabaya Bus ini, teman-teman. Jadi Surabaya Bus itu udah nggak banyak lagi teman-teman rutenya. Padahal dulu itu banyak. Sekarang itu udah jadi kayak dibagi-bagi kayak Trans Manggi, terus juga Trans Jatim ya. Kalau saya sih lebih suka pakai aplikasi Trans Jatim ya, untuk monitoring lokasi bisnya, GPS bisnya itu di mana. Karena kalau misalkan saya pakai aplikasi GoBus dari Surabaya Bus itu, nanti saya cuma bisa lihat GoBus dan feeder, tapi saya nggak bisa lihat statusnya Trans Jatim ataupun Trans Manggi. Sementara kalau misalkan saya pakai Trans Jatim, saya bisa lihat semuanya teman-teman. Jadi dari Trans Jatim sampai Trans Manggi, sampai Surabaya Warawiri, feeder Surabaya Bus itu semua ada. Dan disinilah biasanya titik macetnya teman-teman ya. Nanti iya wajar sih, biasanya juga segini juga sih macetnya, nggak pernah berubah Wonokromo ini. Saya tuh dulu memang sering banget lewat sini teman-teman. Saya ya pagi, siang, sore, malam udah pernah saya jajal lah. Dan yang paling nggak enak itu kalau sore sebenarnya, soalnya mataharinya bener-bener nggak enak teman-teman. Ini akan saya skip dulu ya teman-teman, nanti sampai ketemu di Jalan Ahmad Yani.